itu? Ghibah, yaitu ngomongin orang. Ngomongin orang, teman-teman saudaraku sekalian, kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka membicarakan aib orang lain di belakangnya atau membicarakan aib orang lain depannya. Maksudnya ta'ir dia, maki dia, caci dia, depannya dia berarti, atau di belakang, ngomongin di belakang. Sama-sama celakanya. Sama-sama celakanya. Wailul likulli humazatin lumazah. Humazah itu yang hamaz, maksudnya yang pelan-pelan, jadi di belakang gitu. Kalau yang lumazah terang-terangan di depan dia gitu ya. Nah itu dua-duanya sama-sama celaka. Ketika ditanya apa itu ghibah wahai Rasulullah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, gitu ya. Katanya Nabi Muhammad, "Dzikrak akhal muslim bima yakrah law sami'ah." Ghibah adalah membicarakan aib saudaramu, membicarakan sesuatu tentang saudaramu yang kalau dia dengar dia bakalan marah, dia bakalan kesel, dia bakalan gak senang. Gitu, itu namanya ghibah. Walaupun benar Rasulullah, walaupun benar, kalau kamu bohong, faqad bukti kamu telah fitnah. Jadi kalau kita bohong, kita benar, ngomongin orang sesuatu yang memang ada dalam diri dia gitu, memang ada dalam diri dia, itu namanya kita udah ghibah. Kalau ternyata bohong bersama dengan ghibah, kita ditambah fitnah. Dan fitnah ini asyaddu minal, lebih berat daripada pembunuhan. Emang benar banget ya, pembunuhan tuh pembunuhan karakter. Baik saudaraku sekalian, saya melihatkan Allah mengatakan tentang urusan ghibah nih dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala yaghtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Janganlah seorang di antara kalian membicarakan aib orang lain itu sama aja kayak makan daging orang tersebut dalam keadaan bangkai. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, saya pernah tahu baunya bangkai manusia. Pernah tahu saya. Jadi di daerah sekitaran antara perjalanan antara Situbondo ke Banyuwangi itu kita udah ngelewatin hutan, namanya hutan Baluran. Satu ketika kita buka kaca karena mau lewat nih dalam keadaan, maksudnya kan itu kan hutan gitu ya, bagus udaranya, apalagi mobilnya jarang-jarang yang lewat di situ gitu. Jadinya kan udaranya bagus tuh, lagi enak gitu ya. Tiba-tiba keciuman bau busuknya pengen muntah. Wah, langsung buru-buru tutup kaca. Wow, sampai benar-benar tersiksa. Ya Allah, yang asalnya lapar bayangin makanan enak, nggak ada yang enak. Kita kan kalau lagi keciuman bau yang sangat busuk, itu kan udah enak, sampai lagi lapar sekalipun nggak nafsu makan makanan apa. Bahkan kita lagi makan aja kadang bayangin bau kayak begitu, udah nggak nafsu makanannya. Akhirnya udah sampai, udah lewat ininya, lewat hutannya, udah lewat baunya, baru deh tuh, ya Allah, bisa tutup, bisa buka hidung gitu. Saya tanya, ini bau ampun luar biasa kayak begini, bau apaan? Bau bangkai orang. Biasanya ada orang gila ustazah, dia bilang kalau di ini buang tuh suka dibuang di hutan gitu kan, enggak, dia jalan ke hutannya 30 kilometer. Jadi itu kan dia nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang apa, sampai kemudian kelaparan dalam keadaan mati gitu di tengah hutan situ. Baunya emang kayak begitu tuh susah, kayak gitu. Iya Allah, ya Allah, baunya nggak pernah saya cium bau lebih busuk daripada itu. Allah bilang, kamu kalau lagi ngomongin orang tuh kayak makan bangkai itu. Kira-kira nih ya, kalau ada orang cakep, bener cakep, alisnya kayak bulan sabit, ininya bulu matanya anti kiamat, nggak cuma anti badai lagi nih kayaknya ya, kiamat sekalipun nggak bisa bikin bulu matanya. Misal gitu, wah udah cakepnya luar biasa gitu ya. Begitu dia ngomong, bau busuk dari mulutnya kayak abis makan bangkai. Ada yang betah nggak deket sama perempuan kayak begitu? Nggak ada.
Nggak ada. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, demikian kamu setiap kali habis ngomongin orang, bau mulutmu itu kayak habis makan bangkai. Makanya kenapa ghibah batalin puasa? Karena makan bangkai, teman-teman sekalian. Dan itu yang diceritakan Nabi Muhammad SAW. Ketika satu waktu Nabi memerintahkan semua orang Madinah buat puasa, semuanya puasa, dan ketika kemudian waktunya buka, Nabi Muhammad bilang, jangan ada yang buka kecuali dengan izin saya. Waktu maghrib semua orang dapat izin buka kecuali 2 orang perempuan. Nabi diem aja waktu mereka izin berbuka. Sampai kemudian mereka malu untuk ngomong sama Nabi. Ada laki-laki dimintain tolong dong sampein sama Nabi, kita boleh buka apa enggak? Nabi dia kemudian masuk, ya Rasulullah inna imra'atan tahtal bab. Wahai Rasul, ada 2 orang perempuan depan pintu rumahmu. Tasta'dina laka an taftura, mohon izin padamu untuk berbuka. Nabi Muhammad bilang, bawa baskom, ambilin baskom. Bawain baskom. Kenapa Rasul? Murhuma anta tegaya fi hadzal wi'a. Suruh 2 orang perempuan tersebut muntah di tempat ini. Dibawa keluar. Nih, menabi kalian berdua suruh muntah. Gimana muntah? Kita kan puasa sepanjang hari ini. Yang ada kita lagi lapar minta izin buat masukin makanan, bukannya kemudian malah ngeluarin makanan dari perut. Dia bilang, saya juga nggak ngerti, tapi yang saya pahami Nabi itu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun, nggak pernah berbicara apa yang dia inginkan, akan tetapi semua ucapannya adalah wahyu dari Allah SWT. Ya muntah. Yang satu nungging keluar daging busuk, darah, nanah, busuk luar biasa. Wah, ampe dianya sendiri tuh kebauan, kebusukan. Dianya sendiri sampai tutup hidung gitu. Habis dia, kemudian yang satu lagi kayak gitu, keluar lagi kayak begitu juga. Dia pakai tangan sebelah bawa tuh baskom, tangan sebelahnya lagi tutupin hidung si laki-laki ini. Masuk ke dalam rumah Nabi. Ya Rasulullah, keluar beginian ya Rasulullah. Muntah deh. Katanya Nabi Muhammad, innahuma samata amma halallahu lahuma wa aftarata bima yahrumallahu alaihima. 2 orang perempuan tersebut puasa nggak mau makan barang halal bagi mereka, tapi mereka batalin puasanya dengan makan barang haram. Makan barang halal, kita kata nggak mau makan nasi uduk, padahal halal. Nggak mau minum kopi, padahal halal, karena kita lagi puasa, kan gitu ya. Akan tetapi orang ini, katanya Nabi Muhammad, membatalkan puasanya dengan makan yang haram. Apa itu? Makan bangkai. Makan bangkai kan haram. Kenapa bisa begitu Rasul? Jalasat ihdahuma indal ukhra faghtabata. Yang satu ketemu sama yang lain kemudian ngobrol. Udah lama nggak kelihatan si Bono. Nauzubillah dia mamu. Nggak tahu dia bisa cerai sama lakinya. Emang pantas kayak gitu. Wah udah diomongin dari Ampes. Kalau anaknya gimana? Apalagi anak, ya ampun dah. Semuanya tuh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini kita punya lisan memang benar-benar harus terjaga, teman-teman sekalian. Karena kadang-kadang lagi ngomongin orang, bukan cuma orangnya doang yang diomongin, segala rumahnya diomongin, masakannya diomongin, apaannya semuanya diomongin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya Allah dalam Al-Quran, janganlah seorang di antara kalian membicarakan aib orang lain sama kayak makan bangkai daging saudaranya sendiri. Gitu ya. Tapi kalau kamu diomongin sama orang, biarin aja. Itu tadi yang saya bilangin, dia lagi transfer pahala sama kita. Kita malah mestinya terima kasih. Jangan transfer balik. Kamu habis diomongin sama orang, sama si Indah, kamu ngomongin kamu. Dia ngomongin apa sama saya? Katanya kamu begini. Saya mah biarin aja kalau dia ngomongin sama dia. Saya juga tahu dia itu siapa. Dia kan juga bla bla bla. Itu habis ditransfer, dia transfer balik. Mending kalau nggak lebih banyak. Kalau lebih banyak kan jadinya malah hutang. Bukannya dia yang bangkrut gitu ya. Malahan bukan orang itu yang bangkrut, malah dia yang bangkrut. Abis itu dia ngomong, biarin aja saya mau diomongin sama dia. Ntar di hari akhirat saya ambilin pahala dia. Padahal balik. Dia ngambilin pahala kita karena kita ngomongin dia lebih banyak. Teman-teman sekalian, hati-hati. Jadi kalau ada kita dengar orang habis ngomongin kita, lebih baik cari-cari di rumah hadiah apaan kita kirimin sama dia. Kayak yang dikerjain sama Hasan Al-Basri.
Suatu ketika beliau ada yang bilangin, Tuan, kau habis diomongin sama Fulan bin Fulan. Oh gitu. Katanya, nggak usah. Ya, Hasan Al-Basri, udah nggak usah kamu sebutin apa yang dia habis omongin sama saya. Saya cuma mau tahu rumahnya di mana. Tempat barat. Samperin sama beliau. Tok pintu. Assalamualaikum. Dalam tanya, siapa? Hasan Al-Basri. Habis saya omongin nih. Datang ke rumah nih, kayaknya mau ngelabrak nih. Kata Hasan Al-Basri, bukain pintu. Kamu nggak usah khawatir. Ma'arat tu bika khair. Saya tidak ingin melakukan apa-apa kecuali kebaikan. Dibukain pintunya, dia kemudian bilang, saya dengar kamu habis kirim-kirim pahala sama saya. Saya cari-cari hadiah apa gitu yang pantas atas kebaikan yang kamu udah lakukan. Saya cuma ketemu rutob, kurma basah tuh. Dia bilang, ambillah ini untukmu. Terima kasih atas kebaikan yang kamu lakukan. Bengong orang. Gitu gimana? Kita kerjain apa enggak nih? Ya begitu kita dengar ada orang habis ngomongin kita, langsung transfer pulsa. Kasih ya. Saya dengar kamu habis kirimin pahala, jadi saya kirimin pulsa. Bismillah, mudah-mudahan.